Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat selalu. Semangat! Anak-anak, hari ini pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-6. Oleh sebab itu, semakin banyak materi, kita harus semakin serius. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Seperti biasa, buku yang kita pakai adalah buku Matematika kelas 7 SMP Kemendikbud. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Pertama sekali yang kita bahas adalah penjumlahan bilangan pecahan. Penjumlahan bilangan pecahan. Perhatikan di papan tulis. Contoh 1. Sepertiga ditambah 2/3. Syarat penjumlahan pada bilangan pecahan harus diingat, yaitu yang pertama, menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Kita cek. Pada soal 1, ternyata penyebut kedua bilangan pecahan itu sudah sama. Apabila sudah sama, langsung kita jumlahkan pembilangnya. Yaitu, lihat pembilangnya. 1 tambah 2, 3. Penyebutnya 3. Selesaikan. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Contoh 2. 2/5 ditambah 4/5. Contoh kedua juga masih penyebutnya sudah sama. Langsung kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 4, 6/5. Tetapi setelah kita jumlahkan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus kita selesaikan. Karena apa? Karena 6 dibagi 5 masih bisa kita selesaikan. 6 dibagi 5 sama dengan 1/5. Contoh 3, yaitu sepertiga ditambah 4/5. Nah, di sini harus kita perhatikan penyebutnya. Penyebut bilangan yang pertama 3, penyebut bilangan yang kedua adalah 5. Maka penyebutnya belum sama. Harus kita samakan dengan mencari bilangan yang ekivalen. Ya, pelajaran yang lewat sudah kita pelajari bagaimana menentukan bilangan-bilangan yang ekivalen, yaitu dengan cara yang pertama, menentukan KPK dari kedua bilangan pecahan tersebut. Perhatikan penyebutnya. 3 dan 5.
KPK-nya adalah 15. Maka di sini kita tulis per 15 ditambah per 15. Lalu 15 dibagi 3, 5 dikali 1 sama dengan 5. Itu yang menjadi pembilangnya. Setelah itu bilangan kedua, 15 dibagi 5, 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka sampai di sini sudah samalah pembilang kedua pecahan tersebut. Kita selesaikan dengan cara menjumlahkan pembilang tersebut. 5 tambah 12 itu 17 per 15. Ayo kita selesaikan terus. 17 dibagi 15 sama dengan 1, 2 per 15. Contoh keempat. Perhatikan contoh keempat. Ada 2 contoh. Ya, yang penyebutnya beda Ibu bikin supaya lebih paham. Pertama, 2 per 3 ditambah 4 per 7. Kita selesaikan dengan mencari, yaitu bilangan yang ekivalen dengan cara menentukan KPK dari kedua penyebut bilangan pecahan itu. Kita lihat penyebutnya 3 dan 7. Maka KPK 3 dan 7 sama dengan 21. Yuk, ini per 21 ditambah per 21. 21 dibagi 37 dikali 2, 14. Tambah 21 dibagi 7, 3 dikali 4, 12. Oke, kita lihat penyebutnya sudah sama. Maka pembilang langsung kita jumlahkan. 14 tambah 12 sama dengan 26 per 21. Kita selesaikan. 26 bagi 21 hasilnya 1, 5 per 21. Sekarang kita lanjut, yaitu pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan bilangan pecahan. Lihat contohnya. Pertama, 4 per 5 dikurang 3 per 5. Pertama sekali, cek penyebut. Ketika sama, langsung kita kurangkan pembilangnya. 4 dikurang 3, 1 per 5. Sekarang contoh 2. 4 per 5 dikurang 2 per 3. Ayo, kita cek penyebutnya. Penyebutnya tidak sama, yaitu 5 dan 3. Kalau tidak sama, harus kita cari kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 3 untuk menyamakan penyebut. Karena apa? Karena syarat penjumlahan dan pengurangan pada pecahan harus penyebutnya sama. Itu yang harus diingat. Yuk kita lihat. 5 dan 3. Penyebutnya harus sama, yaitu KPK-nya 15. Bilangan pertama, penyebutnya sudah 15. 15 dibagi 5, yaitu 3 dikali 4, 12. Kita tulis pada pembilang. Dikurang 15 dibagi 3, yaitu 5 dikali 2
10. Sampai di sini penyebutnya sudah sama. Maka pembilang langsung kita kurangkan. 12 per 15 dikurang 10 per 15, hasilnya 2 per 15. Kita cek, ternyata 2 per 15 mau kita sederhanakan, tidak bisa. Mau kita bagikan, tidak bisa lagi. Maka hasilnya sampai di situ. Lalu yang ketiga, 3 per 7 dikurang 2 per 5. Kita perhatikan. Yang pertama, mengecek penyebut. Penyebut belum sama. Kita cari KPK 7 dan 5, yaitu 35. Maka kita isi pembilangnya dengan cara 35 dibagi 7, 5 dikali 3, 15. Dikurang 35 dibagi 5, 7 kali 2, 14. Maka 15 per 35 dikurang 14 per 35 sama dengan 1 per 35. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mengenai jenis-jenis bilangan pecahan. Jenis bilangan pecahan. Pertama, yaitu lihat contohnya, bilangan pecahan biasa. Apa-apa saja itu yang termasuk bilangan pecahan biasa? Perhatikan, yaitu contoh bilangan pecahan biasa 2 per 3, 3 per 5, 4 per 5, 6 per 7, dan seterusnya. Sekarang kita analisa. Kita perhatikan supaya kamu mengerti nanti melihat yang mana saja itu pecahan biasa itu. Kalau kita perhatikan 2 per 3, 3 per 5, 4 per 5, 6 per 7, pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Ya, pembilang lebih kecil daripada penyebutnya dan memiliki FPB 1. Itu dia. Ya, itu yang harus kamu ingat dalam pecahan biasa. Jadi kamu mudah menentukannya yang mana itu pecahan biasa. Yang pasti dia setelah kita lihat tidak bisa lagi disederhanakan. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu bilangan pecahan campuran. Apa itu bilangan pecahan campuran? Bilangan bulat ditambah bilangan pecahan biasa. Perhatikan contoh di papan tulis. Kita ambil bilangan bulat 1, 3 per 5. Apakah bilangan campuran ini bisa kita rubah ke dalam bentuk bilangan pecahan biasa? Perhatikan prosesnya di papan tulis. 1, 3 per 5 sama dengan 1 ditambah 3 per 5. Maka di sini 1 ini adalah 1 per 1 ditambah 3 per 5. Kita cek penyebutnya 1 dan 5 tidak sama. Maka
syarat penjumlahan, penyebut harus disamakan dengan menentukan KPK. KPK 1 dan 5 adalah 5. Maka prosesnya 5 dibagi 1, yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5. Ditambah 5 dibagi 5, 1 dikali 3, 3. Maka hasilnya 5/5 tambah 3/5 sama dengan 8/5. Ini adalah 1/3/5 pecahan campurannya. Sekarang perhatikan, pecahan campuran 1/3/5 dirubah menjadi pecahan campuran biasa sama dengan 8/5. Itu proses yang sudah kita kerjakan. Tetapi ada cara yang lebih cepat, yaitu perhatikan, 1 dikali 5. Ini kita kali, hasilnya 5, tambah ke atas pada pembilangnya. Jadi 1 kali 5 adalah 5 tambah 3, yaitu 8/5. Itu untuk menentukan pembilangnya, ya. Sedangkan penyebutnya tetap, yaitu 5. Sekarang kita ambil contoh yang lain supaya lebih mengerti. Perhatikan contoh keduanya, yaitu 4/5/7. Kita mau merubah 4/5/7 ke dalam bentuk pecahan biasa. Itu lihat prosesnya. 4/5/7 sama dengan 4 ditambah 5/7, yaitu 4 ini sebenarnya 4/1 ditambah 5/7. Sampai di sini pengerjaan kita lihat penyebutnya. Penyebutnya belum sama, yaitu 1 dan 7. Harus kita samakan dengan menentukan KPK. KPK 1 dan 7 adalah 7. Maka perhatikan, setelah kita tentukan penyebutnya yaitu 7, kita isi pembilangnya. 7 dibagi 1 sama dengan 7 dikali 4, yaitu 28. Tambah 7 dibagi 7, yaitu 1 dikali 5, yaitu 5. Maka kita jumlahkan 28/7 ditambah 5/7 sama dengan 33/7. Inilah hasil perubahan dari 4/5/7. 4/5/7 kita ubah menjadi pecahan biasa 33/7. Cara cepatnya saya ulangi sekali lagi. Untuk mendapatkan 33/7, yaitu 4 dikali 7. Ini kita kalikan. 4 kali 7, 28. 28 ditambah 5, yaitu 33/7. Sekarang kita ambil contoh yang lain, yaitu perhatikan. Contohnya kita ambil, yaitu bilangan campuran 2/3/4 ditambah 3/5. Pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa. Untuk mengerjakan ini, pertama sekali harus kita rubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa.
biar dia sama-sama menjadi pecahan biasa. Caranya tadi supaya lebih cepat, perhatikan. 2 dikali 4 yaitu 8, ditambah 3, 11/4, ditambah 3/5. Dari sini kita lihat penyebut. Tetap kita lihat penyebutnya. Kalau belum sama, harus kita samakan dengan menentukan KPK-nya, yaitu KPK 4 dan 5, yaitu 20. Ini juga 20. Harus sama-sama dia, kedua bilangan itu penyebutnya. Lalu kita isi pembilang. 20 dibagi 4, yaitu 5, dikali 11, 55. Ditambah, kita lihat pecahan kedua. 20 bagi 5, 4, dikali 3, 12. Baru dapat diselesaikan, karena penyebutnya sudah sama. 55/20 ditambah 12/20 sama dengan 55 tambah 12, 67/20. Apakah selesai sampai di situ saja? Tentu tidak. Karena apa? Karena masih bisa kita bagikan. 67 bagi 20, yaitu 37/20. Kita lanjut, yaitu contoh pengurangan. 24/7 dikurang 3/5 sama dengan, baik penjumlahan maupun pengurangan syaratnya tetap sama, yaitu pertama sekali pecahan campuran harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 2 dikali 7, 14, tambah 4, yaitu 18/7, dikurang 3/5. Setelah keduanya dalam bentuk pecahan biasa, maka kita perhatikan penyebutnya. Penyebut masih beda, 7 dan 5. Untuk itu harus kita samakan dengan menentukan KPK-nya, yaitu KPK 7 dan 5 adalah 35. Ayo perhatikan di papan tulis. 35 dibagi 7 sama dengan 5 dikali 18, 90. 35 dibagi 5, 7 dikali 3, 21. Maka 90/35 dikurang 21/35 sama dengan 69/35. Dari sini harus kita selesaikan karena masih bisa dibagikan, yaitu perhatikan, 69 dibagi 35 dapatnya yaitu 1/34/35. Kita lanjutkan, yaitu contoh berikutnya mengenai pengurangan bilangan campuran. 4/3/7 dikurang 5/2/6. Terlebih dahulu kita jadikan pecahan biasa. 4 dikali 7, 28, tambah 3, 31/7, dikurang 5 kali 6, 30, tambah 2, 32/6. Sampai di sini penyebut belum sama.
harus kita samakan dengan menentukan KPK 7 dan 6, yaitu 42. Kita isi pembilangnya. 42 dibagi 7, yaitu 6 dikali 31, 186. Selanjutnya 42 dibagi 6, yaitu 7 dikali 32, yaitu 224. Sampai di sini baru bisa kita kurangkan. 186 per 42 dikurang 224 per 42, hasilnya yaitu negatif 38 per 42. Apakah hasil ini berhenti sampai di sini? Belum. Selagi bisa disederhanakan, sederhanakan terus sampai sesederhana mungkin. Kita perhatikan. Negatif 38 per 42 kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi dengan bilangan 2. Pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. Hasilnya negatif 19 per 21. Sampai di sini baru kita berhenti bekerja karena mau kita sederhanakan sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan. Baiklah anak-anak, kamu buka buku paket halaman 62, yaitu soal uraian nomor 2D dan E, ditambah halaman 63 soal nomor 4 A, B, C, D. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan, yaitu jenis-jenis bilangan pecahan. Contoh yang ketiga, bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen dengan lambang. Perhatikan di papan tulis. Contoh yaitu 1, 3%. Kita tulis yaitu 3 per 100 dalam bentuk pecahan biasa. Contoh kedua, 5%, yaitu 5 per 100. Apakah berhenti sampai di sini? Masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 5, pembilang dibagi 5, penyebut dibagi 5, sehingga 5 dibagi 5 1, 100 dibagi 5 20. Maka 5% dapat ditulis dalam bentuk pecahan biasa sama dengan 1 per 20. Sekarang contoh 4. Bilangan pecahan dengan penyebut 1000 disebut per mil dengan lambang. Perhatikan di papan tulis lambangnya. Contoh 1, yaitu 5 per mil sama dengan 5 per 1000. Karena apa? Karena per mil artinya per 1000. Apakah sampai di sini saja penulisan tuh? Boleh kita sederhanakan. Selagi masih bisa pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, langsung harus kita bagi dengan bilangan yang sama. Pembilang bagi 5, penyebut dibagi 5. Hasilnya
1 per 200. Sehingga 5 per mil sama dengan 1 per 200 dalam bentuk pecahan biasa. Contoh kedua, 125 per mil sama dengan 125 per 1000. Dari sini, apakah berhenti sampai di sini? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena masih bisa kita sederhanakan. Yaitu kita sederhanakan pembilang dibagi 125, penyebut dibagi 125 sama dengan 1 per 8. Sehingga 125 per mil kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa sama dengan 1 per 8. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu mengenai bilangan desimal. Bilangan desimal. Perhatikan contoh 3/4. Kita mau mengubah bilangan 3/4 ke dalam bentuk desimal. Untuk mengerjakan ini, kita langsung saja membagikan. Perhatikan di papan tulis, 3 dibagi 4. 3 bagi 4 nggak bisa, maka kita tambah 0. Apabila kita tambah 0 di belakangnya, maka di daerah hasil harus 0, baru kita bagikan 30 bagi 4, yaitu 7. 7 kali 4, 28. Kita kurangkan 2, turun 0. 20 bagi 4, 5. Maka 3/4 dalam bentuk desimal 0,75. Sekarang contoh kedua. Contoh kedua, 0,75 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu dengan mengartikan 0,75 artinya 75 per 100. Ini harus diingat, kenapa per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. Kalau 1 angka di belakang koma berarti per 10. 2 angka per 100, 3 angka di belakang koma per 1000, 4 angka di belakang koma per 10.000, dan seterusnya. Sampai di sini, kalau masih bisa kita sederhanakan, yaitu 75 per 100 kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 25. 75 bagi 25 sama dengan 3, 100 bagi 25 sama dengan 4. Maka pecahan desimal 0,75 diubah ke dalam pecahan biasa sama dengan 3/4. Sekarang kita masuk contoh 3. Bagaimanakah mengubah 275,14 ke dalam bilangan pecahan biasa? Perhatikan caranya di papan tulis. 275,14 ini sama dengan 275 ditambah 0,14. Ini supaya cepat ya. Maka di sini kita lanjut. 275 ditambah 14 per 100. 2 angka di belakang koma. Maka kita selesaikan. Apakah ini bisa kita sederhanakan? Ayo, 14 per 100 kita sederhanakan dulu, yaitu bagi 2, dibagi 2. 14 bagi 2 sama dengan 7, 100 bagi 2 sama dengan 50. Sehingga 275 ditambah 7 per 50.
275 ditambah 7/50. Hasilnya 275 7/50. 275,14 sudah kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 275 7/50. Apakah ini masih bisa kita sederhanakan lagi? Tentu saja sulit, tetapi kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Ayo, bagaimana caranya? Yaitu 275 dikali 50 sama dengan 275 dikali 50 ditambah 7 sama dengan 13.757 per 50. Sehingga 275,14 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 13.757 per 50. Baiklah anak-anak, materi kita sudah selesai sampai pada bilangan desimal. Untuk itu kamu buka buku paket halaman 62, soal uraian nomor 1, yaitu ABC. Ya, tugasnya halaman 62, soal uraian nomor 1 ABC. Untuk itu, semua tugas-tugas harus kamu kerjakan di dalam satu double folio. Tulis nama, kelas, tanggal, kerjakan dengan rapi, dan tetap semangat. Sekian hari ini.